Megawati Soekarno Putri mengkritik pemerintah tentang hutang. Ya, dan dia mengatakan masyarakat harus ikut mengetahui dan memikirkan caranya membayar hutang pemerintah. Namun sepertinya masyarakat malah menskakmat Megawati Soekarno Putri. Dan inilah videonya. Gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Caranya ambil kembali tuh aset-aset yang dulu ibu jual. Nah, terus suruh tuh kader-kader ibu gimana caranya ambil kembali tuh Indosat. Nah, dari aset negara atau Indosat itu bisa buat bayar utang bu hasilnya. Bukannya ibu nyuruh rakyat mikir gimana caranya bayar utang negara. Rakyat juga bu udah bayar pajak. Ibu gimana sih? Kok pidatonya makin kesana makin kesini aja? Jangan gitu bu. Bukannya dulu ibu waktu jadi presiden juga nggak bisa bayar utang negara kan? Lah Pak Jokowi mah sekarang bisa ngambil itu aset-aset yang di tangan asing. Lah ibu dulu ngejual aset negara. Gimana sih ibu ini? Katanya negarawan sejati. Utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo, mikir loh. Bu Mega, ngapain jenengan ajak-ajak saya, ajak-ajak kita untuk mikir bayar utang negara? Nggak salah. Yang utang negara ngapain dibebankan kepada kita mikirnya? Ya biar negara yang memikirkan. Dan pemimpin negeri ini saat ini, pemimpin negeri kita saat ini tidak pernah membebankan hutang itu, dibebankan kepada rakyatnya. Jangankan dibebankan untuk nyauri, dibebankan untuk mikir aja tidak. Iya. Sekali lagi, disuruh mikir aja pun Pak tidak. Jokowi, presiden sekarang ini tidak pernah membebankan hutangnya kepada kita rakyatnya. Jangankan bebani bayar, bebani mikir aja tidak. Betul. Loh jenengan yang hanya ketua umum partai yang mana jagonya kemarin aja kalah. Ngapain ngajak-ngajak kami untuk mikir hutang negara? Mikir cicilanku dewi repot bu. Dan mangan sepatu kok piye mikir-mikir utangnya negara. Ya jadi pikir pemerintah no. Emang sebodoh itu kami. Anda salah bu, yo gak ngerti nih jenengan atau PDIP orang PDI yang jadi presiden. Rakyatnya jak mikir. Ini indikasi bahwa dulu jenengan jadi presiden, jangankan bayar hutang, Pak Jokowi buat nyicil. Pak Jokowi bayar hutang. Presiden sekarang. Jenengan dulu boro-boro bayar hutang. Tanker Pertamina lepas. Indosat lepas. Lepas. Sahame BCA lepas. BCA lepas. Wah, sing mbok lepas biyen, Bu. Sekarang jangankan Pak Jokowi melepas, kangelan balekno, Bu. Mengembalikan dan sekarang dalam genggaman pemerintah Indonesia lagi. Masyarakat sudah tidak bisa dibodohi tentang hal itu. Rakyat Indonesia itu sudah melihat jejak digital, bahasa keren jejak digital. Keren. Makanya hati-hati mengeluarkan statement Bu jika PDIP ingin tetap menang dalam pilkada serentak lusa. Jangan selalu membodohkan dan membandingkan kenyataan sekarang zaman dengan PDIP. Itu Bu Mega sekali mohon maaf. Aku mau pusing-pusing mikir utangnya negara. Tak mikir bayari sekolah anakku iku ya. Oke? Salam dari Sorsawu, Bu Mega. Dan ternyata tuduhan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa pemerintahan Joko Widodo begitu banyak hutangnya. Namun demikian, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia sudah membayar hutang. Hutang warisan dari mungkin dari zaman Megawati sampai SBY. Jokowi membayar hutang sampai 7.000 triliun dan ini kesaksian Sri Mulyani. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN.
Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Ya. Berpikiran negatif terus nenek ini dengan Pak Jokowi, entah apa yang dipikirkan oleh nenek ini. Kayak nenek aja nggak punya hutang selama menjabat menjadi presiden. Hutang warisan sudah ada nek sebelum Pak Jokowi menjabat, dari zaman Pak Soekarno sampai Pak SBY yang terakhir sebelum Pak Jokowi menjabat. Lah nenek kemarin pas menjabat jadi presiden punya hutang nggak? Punya kan? Sampai nenek mau menjual Indosat, lalu menjual apa lagi tuh? Menjual berbagai macam lah, kalau kalian bisa lihat di Google. Dan yang tadi pikir kok nenek itu kayak lempar batu sembunyi tangan gitu. Pernah melakukan kesalahan tetapi tidak mengakuinya. Nenek juga menjadi presiden kan bukan dipilih oleh rakyat, melainkan karena pemakzulan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi janganlah berpikiran yang tidak baik, Nek. Pak Jokowi juga hutang ada tujuannya untuk pembangunan, bukan untuk diri dia sendiri. Kedua juga, Nek, hutang di Indonesia nih sebagian sudah dilunasi oleh Pak Jokowi, Nek, yang sudah jatuh tempo di tahun 2022 sebesar 7.000 triliun. Jadi nenek janganlah berpikiran negatif terus tentang Pak Jokowi. Memang beritanya nggak ada di TV, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah melunasi hutang sebanyak itu. Itu duit 7.000 triliun bukan duit sedikit, Nek. Sampai Pak Jokowi mau melunasinya. Karena apa Pak Jokowi melunasinya dengan apa? Penghematan APBN. Jadi Pak Jokowi membayar hutang itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia. Jadi nenek berhentilah berpikiran yang seperti itu, Nek. Nenek itu sudah, maaf kata ya, sudah tua, sudah berumur. Harusnya hiduplah dengan baik. Jangan suka melakukan hal yang tidak baik. Masa menghina Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, gimana cara bayar hutang? Lihat, Nek, beritanya tuh di April 2022, hutang Indonesia sudah dibayar hampir 7.000 triliun. Kayak nggak pengen nyong arep turu dadi ora sida turu ngesuk arep libur. Kia namaning ya jan gebu-bu. Nyong kajamaning kon mikirna utang negara, wong utange dhewek nyong benyong bengel mumet. Ngesuk pe nyong arep kepriwe, ora duwe duit, arep bayar utang ge bingung. Lah kakon mikirna utange negara lah. Aduh. Aja melu mumet. Wis ana tugas dhewek-dhewek. Aneh Rika, mikir utang negara asing batire. Wong nyong dak bagi mumet mikir utangnya dhewek. Urung maning kayak paketane nyong setengah tahun urung putul-putul maring omah. Lah kan kon mumet mikir utangnya negara. Wis tugasnya Pak Presiden, tugasnya negara. Ora usah mumet. Lagian ngapain Rika juga melu-melu mumet. Mau Rika juga ora diperintah kon nyarutang mbok, ora disambat mbok. Pak Presiden ora nyambat Rika mbok, lah Rika bengel. Nyong ora bengel. Mikirna utangnya dhewek baen. Nyong lagi bengel. Mikirna utangnya dhewek. Anake nyong kepriwe ngesuk jajan urung di duit. Lah kamu kon sambat-sambat aseng-aseng mikirna utangnya negara. Aduh, katon. Nyong arep turu ge, ngesuk nyong arep libur. Turu libur ngesuk karaokean, seneng-seneng. Ora usah mikirna utang negara. Tambah butak ora teng melu bayar. Mending mikirna utangnya dhewek. Lunasi. Ya ora, men tenang uripe. Kan ngapa mumet-mumet? Negara utang mau wis ana bagiane dhewek. Ya ora. Nah, Rika mikir utang negara. Aduh. Yang kayak pengenyongan kayak kie, penyumbang devisa terbesar kedua baen. Ngirim barang beti persulit. Aki mumet ngirimna barang wis setengah tahun ra putul-putul. Tambah dis aseng-aseng mikirna utang negara. Tambah bengel ngesuk nyong.
ora mending sikit turu esuk tangi adus dandan sing ayu mangkat dolan liburan. Nah, karo ngenteni gaji. Ngesuk kaya gajian yong donge siki tapi urung digaji. Dongakna ya yung esok-esok digaji. Nggo jajan. Itulah pendapat warga masyarakat yang mensegat mat Megawati Soekarno Putri. Ya, Megawati Soekarno Putri meminta rakyat memikir bayar hutang, padahal pemerintah sendiri sebagai presiden, ya Joko Widodo, tidak pernah meminta rakyat untuk memikirkan bagaimana cara membayar hutang-hutang negara. Itu adalah hak dan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat Indonesia. Ya, mestinya sebagaimana Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia yakin mampu membayar hutang-hutang. Bahkan seperti kita ketahui bahwa Jokowi telah membayar hutang sampai 7.000 triliun hutang warisan dari zaman Megawati. Kemudian SBY, ya mungkin dari zaman Soeharto warisan itu, dan telah dilunasi hutangnya oleh pemerintah Presiden Jokowi mencapai 7.000 triliun.